Bisa meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam rangka menjalankan rutinitas ibadah kita berupa sholat Jumat. Mudah-mudahan hadir kita semua di tempat ini Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas segala dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini tidak bosan-bosan khatib menyampaikan pesan. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dengan keimanan yang kita miliki, bagaimana mampu melahirkan sikap tunduk, patuh, taat atas segala perintah-perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah memandang pangkat seseorang. Allah tidak pernah memandang derajat seseorang, termasuk Allah tidak pernah memandang harta yang kita miliki. Melainkan Allah hanya memandang di antara kita semua siapa yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah menegaskan dalam sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia kelak di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Oleh sebab itu takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh sebab itu jangan pernah kita ragu sedikit pun terhadap apa yang Allah perintahkan termasuk yang Allah larang. Karena hakikatnya apa yang menjadi perintah Allah pasti di dalamnya terdapat manfaat, maslahat bagi kehidupan kita di dunia hatta akhirah. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah pasti di dalamnya terdapat mudarat, terdapat mafsadat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholihin, orang-orang yang mukhlisin, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam rangka menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu hadis Nabi yang menekankan kepada kita betapa pentingnya kita mengelola hati kita, betapa pentingnya kita menata hati, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lepas dari hati kita. Maka Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Maka jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya juga akan buruk. Apa itu segumpal daging? Ia adalah hati kita. Maka tirakat yang paling sulit itu adalah bagaimana tirakat menata hati. Orang bisa tirakat puasa Senin Kemis, bisa puasa tirakat Daud, bisa tirakat sholat malam. Tapi kalau urusan hati sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Di dalam hati kita ini ada beberapa bagian, ada beberapa macam hati. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Apa itu hati yang sakit? Mereka yang hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud. Ini yang ada di dalam hatinya. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Di samping banyak penyakit-penyakit hati, sudah tidak bisa menerima hidayah, sudah tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan, sudah tidak mau diajak ibadah. Kenapa? Karena hatinya mati. Tidak ada nur ilahi, tidak ada cahaya keimanan. Dan yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Dan di dalam Al-Quran Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Pada suatu hari akan tiba saatnya bahwa anak-anak kita, harta-harta kita yang kita miliki tidak ada nilainya apa-apa, tidak akan bermanfaat apa-apa, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ada satu kisah di zaman Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah duduk-duduk bersama sahabat. Yang salah satu sahabat di situ ada yang namanya Amr bin As. Rasulullah bersabda, menyampaikan sambil duduk-duduk, sebentar lagi akan datang lelaki ahli surga. Kemudian datang, tidak seberapa lama datang seorang laki-laki tua sambil menenteng sandal di tangan kirinya dan wajahnya masih basah dengan air wudhu. Kemudian masuk dia sholat. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, sebentar lagi akan datang lelaki ahli surga. Ternyata yang datang orang yang sama di hari pertama, dengan membawa sandal di tangan kirinya dan wajahnya masih basah dengan air wudhu. Keesokan harinya yang ketiga, Rasulullah bersabda hal yang sama, sebentar lagi akan datang lelaki ahli surga. Ternyata yang datang orang yang sama dari hari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian salah satu sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi tadi merasa terheran-heran, merasa penasaran amalan apa, sehingga Kanjeng Nabi sampai berbicara 3 kali kalau orang ini ahli surga. Dan apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Sehingga dibuntutilah seorang laki-laki tadi sampai ke rumahnya, dan Sayyidina Amr bin As kemudian menyampaikan, dia karena penasaran dia sedikit berbohong. Wahai fulan, saya ini habis tengkar dengan bapak saya. Saya sudah janji tidak akan pulang selama 3 hari. Bolehkah aku bermalam di tempat panjenengan? Jawabnya si fulan tadi, silakan dengan senang hati. Kemudian Amr bin As bermalam selama 3 hari 3 malam. Apa tujuannya? Ingin mengetahui amalan apa, sehingga Rasulullah menyampaikan pesan sabdanya, orang ini ahli surga. Hari pertama tidak ada amalan yang istimewa. Dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli puasa, dia bukan ahli wirid, biasa saja. Waktu sholat ya sholat, waktu jamaah. Di hari kedua tidak menemukan hal yang istimewa, tidak ada amalan apa-apa kecuali hal yang sama yang ditemukan di hari pertama. Sampai di hari ketiga juga tidak menemukan amalan yang istimewa. Kemudian setelah ketiga harinya dia pamit. Sahabat Amr bin As pamit dan dia menyampaikan sejujurnya. Dia sampaikan, wahai fulan, sebenarnya saya tidak sedang bermasalah dengan bapakku. Akan tapi aku ingin membuktikan, aku terheran, aku penasaran, karena Rasulullah ketika bersama kami di serambi masjid menyampaikan bahwa sebentar lagi akan datang ahli surga, dan yang datang selama 3 hari berturut-turut adalah engkau. Aku penasaran sehingga aku membuat rencana untuk bisa bermalam di kediamanmu, agar supaya aku tahu apa amalan istimewa yang sehingga Rasulullah menyampaikan engkau ahli surga. Ternyata tidak ada amalan apapun yang istimewa. Coba diingat-ingat. Ya kemudian, saya tidak punya amalan khusus, kecuali aku ini tidak pernah merasa iri, merasa dengki, merasa hasud terhadap orang lain. Aku tidak pernah iri dengki terhadap rizki yang diberikan Allah kepada orang lain. Aku tidak pernah berkata bohong dan tidak pernah berkata tidak baik untuk rasan-rasan kepada orang lain. Oh, ternyata ini yang kemudian Rasulullah sampai bersabda, engkau adalah ahli surga. Setelah kita lihat bahwa memang Allah tidak pernah memandang apa yang kita miliki. Allah tidak pernah memandang status kita, jabatan kita, pangkat kita, harta kita. Maka Rasul menegaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah memandang
jasad kita, tidak pernah memandang status kita, tidak pernah memandang bentuk kita bagaimana, tetapi Allah hanya memandang di antara kita semua adalah hati kita dan amal perbuatan kita yang didasari dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Karena hakikat kalau hati kita baik, insya Allah seluruh amal perbuatan kita, jasad kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya kalau hati kita dipenuhi dengan penyakit hati, qalbun marid, qalbun mayyit, hati kita mati, hati kita sakit, maka tentu perbuatan yang kita lakukan juga akan berakibat tidak baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk bisa meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imani wal islam wa ja'ala bainana syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha